Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Dasar idiot, siapa yang bilang kalau roh dunia tidak dapat dipisahkan dari tubuh tuannya? Jika mereka tidak dapat dipisahkan dari tubuh tuannya, lalu bagaimana roh dunia akan membantu tuannya? Lalu di mana manfaatnya? Ucap si ratu sambil dengan sangat meremehkan Chu Feng. Lalu menurut apa yang kamu katakan ini, jika roh dunia dapat dipisahkan dari tubuh tuannya, dan dengan kesadaran mereka sendiri, apakah mereka bisa memasuki dunia kita juga? Tanya Chu Feng dengan ekspresi yang semakin bahagia. Dia benar-benar berharap bahwa si ratu dapat menemaninya dengan tubuh fisiknya. Itu bisa dilakukan dalam situasi yang masuk akal, dan ukuran situasi ini tergantung pada kekuatan tuannya. Tentu saja jika kamu ingin roh dunia meninggalkan dunia spiritual untuk memasuki dunia kamu, dan melakukan hal-hal dengan kesadaran mereka sendiri, maka kamu perlu membuat gerbang yang terhubung ke dunia spiritual kamu, dan gerbang ini disebut gerbang roh dunia. Lalu secara alami, jika kamu ingin membuka gerbang roh dunia itu, kamu setidaknya harus memahami kekuatan formasi spiritual berwarna biru. Itu juga berarti, bahwa kamu harus mencapai kekuatan spiritualis dunia jubah biru, balas si ratu menjelaskan. Berarti di masa depan, selama aku menjadi spiritualis dunia jubah biru, kamu dapat dipisahkan dari dunia spiritual aku dan hidup bersama dengan aku. Tanya Chu Feng dengan bersemangat. Pada saat itu Chu Feng sangat gembira dan bersemangat, karena dia tahu bahwa Sekratu tidak suka tinggal di dunia spiritualnya. Lagi pula, bagaimana mungkin gadis kecil yang ceria dan lincah seperti Ratu suka sendirian? Dia pasti menyukai sedikit keaktifan. Dan setelah mendengar kata-kata itu, hati si Ratu mulai menghangat, karena dia mengerti di dalam hatinya niat dari Chu Feng. Jadi dia dengan manis tersenyum dan berkata, "Kamu benar. Demi kebebasan aku, maka kamu harus terus melakukannya." Ucap si ratu. Mendengus. Dan tepat pada saat itu, formasi spiritual peri Ziling sudah selesai diletakkan, dan itu memancarkan cahaya berwarna keemasan yang menyilaukan. Namun yang anehnya adalah, ketika itu diselimuti oleh cahaya berwarna emas, sebuah gerbang sebenarnya perlahan-lahan muncul dari dinding yang sempurna dan tidak rusak, dan juga perlahan-lahan mulai terbuka. Itu menunjukkan kalau Ziling telah berhasil. Hehehe, tidak buruk. Melihat itu, Chu Feng tertawa dan berkata, "Jangan banyak bacor, cepat ikuti aku," balas Ziling. Dengan pikirannya, Ziling membuka kembali gerbang roh dunia, dan roh dunianya juga kembali ke dunia spiritual Ziling. Setelah itu, Ziling dengan cepat berjalan menuju bagian dalam pintu dinding, dan Chu Feng juga buru-buru mengikutinya. Ledakan, bang! Di saat Chu Feng dan Ziling masuk, gerbang di belakang mereka menutup. Dan pada saat itu, Chu Feng menemukan bahwa lorong itu jauh lebih indah daripada gua di luar. Dari kelihatannya, dinding yang berada di sana dibuat oleh batu-batu khusus. Karena ada pola-pola yang diukir dengan indah, dan suasana yang tak terlukiskan segera muncul. Bagian yang paling penting adalah, bahwa di dinding itu, Chu Feng merasakan kekuatan formasi spiritual khusus, dan kekuatan itu memancarkan aura asura. Tampaknya master yang menciptakan ini, dia juga seorang spiritualis dunia yang terhubung dengan roh dunia asura, kata si ratu. Mungkinkah dia adalah binatang buas yang terperangkap di menara hantu Asura? Tanya Chu Feng. Aku tidak yakin tentang itu, balas si ratu sambil menggelengkan kepalanya. Mengikuti lorong dan terus maju, garis pandang mereka menjadi lebih dan lebih luas lagi. Kemudian Chu Feng dan Ziling juga menemukan beberapa mekanisme. Namun semua mekanisme itu dapat dibatalkan sekarang juga, dan tanpa berpikir lagi, mereka tahu bahwa Jiang Wuxiang lah yang telah melakukannya. Dalam situasi seperti itu, Chu Feng dan Ziling tidak bisa membantu, tetapi mempercepat langkah mereka. Karena mereka khawatir, bahwa Jiang Wuxiang akan menemukan hartanya terlebih dahulu. Dan jika itu terjadi, maka mereka akan kehilangan sedikit. Cepat ikuti, ucap Ziling.
Tiba-tiba saja mata Ziling berkedip, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Dia mulai menggunakan keterampilan bela diri tubuhnya, dan berlari dengan kecepatan yang ekstrim di lorong tersebut. Tanpa penundaan juga, Chu Feng juga menggunakan teknik angin kekaisarannya, dan dengan cepat mengikutinya. Dengan kecepatan seperti itu, Chu Feng dan Ziling dengan cepat tiba di ujung lorong, lalu sebuah istana yang menyilaukan dari emas dan batu giok muncul di depan mereka. Tempat itu benar-benar mempesona dalam bentuk emas dan batu giok, karena semua yang ada di sana terbuat dari emas. San bahkan itu memancarkan cahaya emas. Sedangkan di tengah-tengah istananya, itu ada area harta karun yang sangat besar. Segala macam harta aneh, segala macam manik-manik asal dan bahan obat-obatan mendalam, mereka semua ditumpuk menjadi gunung kecil. Di dalam gunung kecil yang disebabkan oleh harta karun yang menumpuk itu, bahkan ada beberapa buku yang sangat kuno. Mereka juga ditempatkan di tengah gunung kecil itu, dan sudah jelas kalau itu bukanlah teknik misterius. Mereka adalah keterampilan bela diri. Hahaha, mereka akhirnya ditemukan olehku, ucap Ziling. Setelah melihat itu Ziling mulai bersukacita, dan tubuhnya yang indah melompat. Saat roknya berkibar, dia sudah terbang cepat menuju istana. Tunggu, teriak Chu Feng. Tetapi pada saat itu, Chu Feng buru-buru berteriak untuk menghentikannya. Karena dia dengan heran menemukan, bahwa di istana itu dia tidak melihat jejak Jiang Wuxiang. Padahal tempat itu jelas-jelas merupakan tujuan akhir. Mendengua. Kemudian di saat Ziling melangkah ke istana sebenarnya telah memutar, dan adegan di depan mata mereka mulai dengan cepat berubah. Istana itu menyusut menjadi bulatan, dan mulai membungkus Ziling. Chu Feng, selamatkan aku, teriak Ziling. Pada saat itu juga Ziling awalnya ingin menghindarinya, tetapi usahanya sia-sia. Karena adegan memutar itu sudah melilitnya, dan itu menyebabkan dia kehilangan kemampuannya untuk melarikan diri. Apa? Ini formasi ilusi yang kuat, ucap Chu Feng dengan terkejut. Setelah tempat itu benar-benar menghilang, adegan nyata muncul di depan mata Chu Feng. Pada saat ini di depan mata Chu Feng, itu bukan lagi istana menyilaukan dari emas dan batu giok. Itu adalah rawa yang kental dengan formasi spiritual yang sangat kuat, dan di dalam rawa itu Ziling dengan cepat tenggelam. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa lepas dari rawa tersebut. Kamu, seru Jiang Wuxiang. Pada saat yang sama, suara yang akrab juga terdengar. Suara itu adalah suara Jiang Wuxiang. Pada saat yang sama Jiang Wuxiang juga tenggelam ke dalam rawa tersebut, dan bahkan lebih dari setengah tubuhnya sudah tenggelam. Setelah melihat Chu Feng dan Ziling, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Wush wush wush. Chu Feng saat ini tidak berani lamban, dan dia bergegas meletakkan formasi spiritualnya. Segera setelah itu dia duduk bersila, dan melapisi telapak tangannya, lalu tiba-tiba berteriak dengan keras. Hancurkan, teriak Chu Feng, mendengus. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dalam formasi spiritual yang memiliki cahaya mengambang, dua baris cahaya dengan cepat melesat keluar. Setelah cahaya itu menyelimuti Ziling dan Jiang Wuxiang, simbol yang tak terhitung jumlahnya seperti serangga mulai mengebor ke dalam rawa. Dengan begitu, kecepatan tenggelamnya Ziling dan Jiang Wuxiang sebenarnya mulai melambat. Bas bas bas. Segera setelah itu, segel tangan di depan dada Chu Feng berubah lagi, dan dua rantai formasi spiritual diringkas oleh simbol, itu langsung ditembakkan dari formasi spiritual. Dan pada akhirnya, rantai itu melingkar di sekitar tubuh Ziling dan Jiang Wuxiang. Meraung. Setelah itu, Chu Feng berteriak eksplosif lagi. Telapak tangan yang dia gerakkan tiba-tiba mengepal erat, dan seluruh tubuhnya langsung menegang. Tubuhnya bahkan mulai pucat, dan tetesan keringat sebesar kacang yang tanpa henti itu turun dan meluncur ke wajahnya. Kekuatan formasi spiritual tanpa batas itu disalurkan ke dalam formasi spiritualnya. Tapi untungnya saat Chu Feng memberikan segalanya, rantai formasi spiritual itu juga mulai menarik Ziling dan Jiang Wuxiang secara perlahan-lahan, yang sebelumnya mereka berdua sudah tenggelam ke dalam rawa-rawa.
Dalam situasi itu menyebabkan Ziling dan Jiang Wuxiang menjadi sangat gembira. Itu dikarenakan metode Chu Feng bekerja, dan Chu Feng bisa menyelamatkan mereka. Suara mendesing. Akhirnya Ziling adalah orang pertama yang ditarik keluar. Tanpa gangguan ilusi lagi, tubuhnya kembali seringan kertas, dan kekuatan aslinya kembali seperti sedia kala. Dengan sudut yang indah, dia mendarat di depan Chu Feng. Membengus. Tetapi tepat ketika dia mendarat, tangannya mengepal untuk membentuk kepalan. Dan di dalam kepalan tangannya, dia menyingkat keluar pedang formasi spiritual. Setelah itu dengan cepat dia memotong ke arah rantai formasi spiritual, yang saat ini digunakan Chu Feng untuk menarik Jiang Wuxiang. Dengan suara gertakan, dia benar-benar memotong rantai formasi spiritual itu. "Apa yang kamu lakukan?" teriak Chu Feng. Melihat adegan itu, Chu Feng tiba-tiba terkejut, dan dia tidak bisa menahan teriakan kerasnya. Namun di sisi lain, Ziling malah terlihat sangat tenang. Setelah mengusir pedang formasi spiritual di tangannya, dia dengan ringan menggosok tangannya, dan dengan tenang berkata, "Kamu tidak bisa menyelamatkannya," balas Ziling. "Mengapa aku tidak bisa menyelamatkannya?" tanya Chu Feng. Bahkan wajah Chu Feng dipenuhi dengan kebingungan. Apakah ada kebutuhan untuk menanyakan itu? Dia adalah lawan kita, dan dia akan mengambil harta itu darimu dan aku, jawab Ziling menjelaskan. Aku tidak akan mengambil harta kamu. Tolong selamatkan aku, Chu Feng, selamatkan aku. Selama kamu menyelamatkan aku akan segera meninggalkan tempat ini. Teriak Jiang Wuxiang sambil memohon. Ketika dihadapkan dengan kematian, bahkan pemuda dengan identitas mulia itu mengungkapkan ketakutan dari hatinya. Jangan percaya dengan ucapannya. Jika aku tidak salah, dia adalah orang dari dinasti Jiang. Jika kamu menyelamatkannya hari ini, bahkan jika dia meninggalkan tempat ini sekarang, maka di masa depan, dia pasti akan membalas ke arah kamu dan aku. Ziling dengan cepat memotong ucapannya. Tidak, Chu Feng, percayalah. Aku benar-benar tidak akan membalas kalian berdua. Aku tidak akan menyebutkan masalah hari ini kepada siapapun, teriak Jiang Wuxiang. Melihat bahwa Ziling benar-benar tidak akan menyelamatkan orang yang sekarat, Jiang Wuxiang benar-benar menjadi panik. Namun pada saat itu juga, Chu Feng dengan erat mengerutkan alisnya, dan tatapannya seperti obor. Pikirannya dengan cepat berputar, dan dia dengan cepat memikirkan banyak pertanyaan. Pada akhirnya dengan tatapan tajam seperti Raja Wali, Chu Feng dengan erat menatap wajah Jiang Wuxiang dan berkata, "Jiang Wuxiang, karena kebaikan, kami berdua akan menyelamatkan kamu hari ini. Aku percaya bahwa kamu bukanlah orang yang membalas kebaikan dengan kebencian," ucap Chu Feng. Bas. Setelah berbicara Chu Feng melapisi telapak tangannya lagi, dan rantai formasi spiritual lainnya keluar dari formasi spiritual di depannya, dan rantai itu segera melilit tubuh Jiang Wuxiang lagi. Kali ini mata Ziling berkilauan, dan di dalam tatapannya, dia memandang Chu Feng sambil dipenuhi dengan keluhan. Tapi dia tidak menghentikan Chu Feng, dan dia hanya diam-diam melihat semua yang terjadi. Akhirnya Chu Feng berhasil menyelamatkan Jiang Wuxiang. Karena memang benar, Jiang Wuxiang tidak menyerang Chu Feng ataupun Ziling. Namun setelah diselamatkan, kepicikan sebelumnya telah menghilang, dan apa yang dipertukarkannya adalah sikap sombongnya yang dulu. Namun masih bisa dilihat, bahwa dia sangat berterima kasih kepada Chu Feng. Chu Feng, aku, Jiang Wuxiang, telah mengingat kebaikan hari ini. Jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti akan kembali untuk membalas kamu. Tapi sebagai saran, tempat ini bukanlah tempat di mana kamu atau aku bisa menjelajah. Masih lebih baik meninggalkan tempat ini bersama aku, kata Jiang Wuxiang kepada Chu Feng. Oh, aku telah menerima niat baikmu dalam hati aku. Tetapi karena aku sudah datang, maka aku, Chu Feng, sama sekali tidak akan kembali tanpa pencapaian. Kamu bisa pergi. Aku harap kamu dapat menghormati janji kamu, dan tidak memberi tahu siapapun tentang masalah hari ini, kata Chu Feng. Jangan khawatir, aku, Jiang Wuxiang, selalu mengikuti janji aku.
Karena kamu tidak akan mendengarkan saran aku dan kamu bersikeras untuk maju, maka ambillah ini. Mungkin itu akan sangat membantu kamu, ucap Jiang Wuxiang. Melihat itu, Jiang Wuxiang tidak lagi mendesak Chu Feng. Dan dari kosmos saknya, ia mengeluarkan kertas kulit domba yang digulung, dan menyerahkannya kepada Chu Feng. Segera setelah itu, ia berjalan kembali ke jalan setapaknya. Setelah mengirim Jiang Wuxiang dengan tatapannya, Chu Feng membuka gulungan kulit domba itu. Dia menemukan bahwa itu adalah peta, namun itu bukan peta yang lengkap. Peta itu mencatat pintu masuk untuk memasuki istana ini, dan bahkan mencatat lokasi beberapa mekanisme, serta metode lain untuk membatalkannya. Namun sayangnya, tidak semua mekanisme itu dicatat di sana. Misalnya adalah rawa di depan mereka, dan formasi ilusi tadi. Keduanya tidak ada di peta, jadi tidak heran jika Jiang Wuxiang tertangkap oleh mereka. Peta ini tidak terlalu penting, dan kita masih harus mengandalkan diri kita sendiri, ucap Ziling. Ziling juga berjalan mendekat, dan melihat ke peta tersebut. Setelah itu, dia mulai meletakkan formasi spiritualnya di tanah. Dan setelah formasi spiritual itu selesai, itu menjadi untaian sinar pelangi, dan kemudian diringkas menjadi jembatan. Kemudian ia melewati rawa di depannya, dan terhubung ke sisi lain rawa. Karena rawa ini memiliki kekuatan isap, dan dengan berjalan di udara, seseorang pasti tidak akan tersedot. Masih lebih baik untuk lebih berhati-hati, ucap Ziling. Setelah berbicara, Ziling pergi terlebih dahulu, dan melangkah ke jembatan pelangi untuk menyeberang. Dia yang terlalu ceroboh sebelumnya, kini mulai lebih berhati-hati untuk kali ini. Setelah itu Chu Feng dan Ziling berjalan maju bersama, dan menerobos rintangan demi rintangan. Pada akhirnya, mereka menemukan sebuah masalah. Rintangan yang terekam di peta agak tua, dan tampaknya sudah ada selama bertahun-tahun. Sambil menembus rintangan itu, mereka akan memulihkan diri kembali setelah periode waktu tertentu. Metode rintangannya sangat brilian, dan jika mereka tidak memiliki peta, bahkan jika Ziling ingin menerobosnya, dia akan diminta untuk menghabiskan banyak daya, dan bahkan mungkin dia tidak bisa menerobosnya. Demikian pula ada banyak juga mekanisme seperti formasi ilusi tadi, dan peta tersebut tidak mencatat mekanisme seperti itu. Namun mekanisme itu tampaknya tidak diletakkan untuk jangka waktu yang sangat lama. Meskipun mereka sangat brilian, tapi mereka tidak luar biasa seperti yang ada di dalam di peta, dan itu menunjukkan sebuah masalah. Sekali sebelumnya ada dua orang di sini, dan mekanismenya diletakkan dalam dua era. Bahkan jika ada harta karun di sini, seharusnya tidak ada begitu banyak mekanisme. Ini menunjukkan bahwa mekanisme itu sebenarnya digunakan untuk mencegah penyusup. Tetapi lebih baik untuk mengatakan bahwa, mereka tampaknya menguji penyusup. Karena hambatan di kemudian hari jelas semakin sulit, tetapi mereka tidak mustahil untuk menerobos. Namun yang paling pentingnya adalah, bahwa meskipun banyak mekanisme akan menyebabkan seseorang akan mati, tapi mereka masih akan meninggalkan sepotong kehidupan untuk mereka. Contohnya adalah yang sebelumnya. Jika itu bukan rawa tapi jenis perangkap lain, mungkin Ziling dan Jiang Wuxiang sudah akan mati. Tapi untungnya kekuatan spiritual Ziling sangat kuat, dan kekuatannya juga tidak lemah. Terutama roh dunia seperti roh perinya. Kekuatan pertempurannya begitu luar biasa kuat, dan dalam situasi seperti itu, Chu Feng dan Ziling akhirnya tiba di ujung peta. Setelah berada di tempat itu, sebuah istana besar segera muncul. Istana itu sangat besar, dan itu bahkan seperti sebuah alun-alun. Istana itu cukup besar untuk menampung beberapa ratus ribu orang. Lalu struktur bangunannya sama persis, dengan istana yang sebelumnya berkilauan dengan emas dan batu giok. Namun di tengah-tengah istana tersebut, itu tidak ada harta sama sekali. Tempat itu bahkan tidak bisa dikatakan mempesona dengan emas dan batu giok. Justru sebaliknya, itu benar-benar terlihat berantakan, karena dinding di sekelilingnya dihancurkan oleh seseorang. Dindingnya sangatlah istimewa. Bahkan dengan kekuatanku saat ini, aku tidak dapat memecahkannya sedikit pun. Orang yang melakukan ini pastilah sangat kuat, ucap Ziling.
Ziling mengamati dinding itu dengan hati-hati, dan kemudian mendesah dengan wajah yang penuh kejutan. Dinding-dinding ini tampaknya telah merekam sesuatu sebelumnya, jadi orang yang menghancurkannya pasti ingin mencegah orang lain melihatnya kan, ucap Chu Feng yang juga menemukan beberapa firasat. Ini benar-benar sial. Jika aku tidak salah, hal-hal yang dicatat di dinding sebelumnya, itu haruslah hal-hal yang ditinggalkan oleh ahli kultivasi tersebut. Dan orang yang menghancurkan mereka, itu haruslah Monster King yang dikalahkan oleh leluhur tua dinasti Jiang pada saat itu. Lagi pula dari cerita legenda, Raja Monster itu hanya menjadi sangat kuat setelah mendapat TKM beberapa warisan, ucap Ziling. Ziling dengan erat mengepalkan giginya, dan dia mulai terlihat sangat marah. Karena keegoisan Raja Monster itu sendiri, ia menghancurkan warisan yang ditinggalkan oleh seorang senior, itu agar orang lain tidak dapat memperoleh manfaat darinya. Ini benar-benar sangat menyebalkan. Tunggu dulu. Ini sepertinya bukan akhir dari istana bawah tanah ini. Tiba-tiba saja Chu Feng berbicara. Kenapa bisa begitu? Ziling bertanya dengan rasa ingin tahu. Coba kamu lihat ini, jawab Chu Feng sambil menunjuk peta di tangannya sendiri. Ini, seru Ziling. Setelah Ziling mendekat dan dengan hati-hati melihat area yang ditunjuk Chu Feng, bahkan ekspresinya tidak bisa untuk tidak berubah. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.